Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nurmaini dengan NIM C1B0201005 dari Prodi Manajemen kelas R003. Hari ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah manajemen keuangan tentang manajemen kas dan sekuritas. Pertama, pengertian kas. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang memiliki sifat paling lancar atau paling liquid dan paling mudah berpindah tangan dalam satu transaksi. Kas merupakan aktiva yang tidak dapat langsung menghasilkan laba, dalam arti tidak bisa untuk mendapatkan laba secara langsung dalam operasi perusahaan. Kas itu perlu dikelola secara efektif dan efisien supaya pemanfaat kas dapat optimal. Aliran kas itu dibutuhkan untuk operasional. Yang pertama ada aliran kas masuk atau cash inflow, yaitu termasuk dalam pembelanjaan pasif, merupakan aliran sumber-sumber dari mana kas diperoleh. Lalu yang kedua ada aliran kas keluar atau cash outflow, atau termasuk dalam pembelanjaan aktif, merupakan aliran pengeluaran untuk kegiatan operasional perusahaan. Persediaan kas minimal. Kas minimal tergantung pada prediksi atau estimasi besarnya aliran kas yang masuk dan kas yang keluar. Estimasi aliran kas keluar perlu mempertimbangkan adanya biaya yang keluar secara tunai dan biaya yang tidak tunai. Perusahaan harus memiliki persediaan kas minimal yang harus ada setiap saat, atau sering disebut persediaan besi atau safety cash. Persediaan kas minimal ini bertujuan untuk menjaga agar kelangsungan operasi perusahaan tetap terjamin dan dapat memenuhi kewajiban finansial perusahaan apabila sewaktu-waktu harus dibayar. Selanjutnya, persediaan kas minimal besarnya kas yang cukup baik dan aman adalah antara 5% sampai dengan 10% dari aktiva lancar yang ada. Selanjutnya ada motif memiliki kas. Pertama ada motif transaksi atau kebutuhan kas untuk transaksi, yaitu perusahaan memiliki kas untuk keperluan realisasi berbagai transaksi bisnisnya, baik transaksi yang bersifat rutin maupun yang tidak rutin. Lalu memiliki kas yang cukup untuk transaksi sangat diperlukan dalam operasional sehari-hari. Selanjutnya ada motif berjaga-jaga atau kebutuhan untuk kas yang berjaga-jaga. Artinya perusahaan memiliki kas untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan yang mendadak. Yang terakhir ada motif spekulasi atau kebutuhan kas yang berspekulasi. Dimaksudkan agar perusahaan dapat memanfaatkan kesempatan apabila ada barang yang dapat dibeli secara murah. Lalu selanjutnya model kas manajemen. Ada dua macam, yaitu pertama ada model yang dikembangkan oleh William J. Baumol yang akhirnya diberi nama model Baumol atau biasa disebut juga model persediaan. Model Baumol mengasumsikan bahwa perusahaan menggunakan kas dengan pola yang konstan, baik kebutuhan kas, aliran kas masuk maupun aliran kas keluar. Yang selanjutnya atau yang kedua ada model yang dikembangkan oleh Merton H. Miller dan Daniel Orr yang sering disebut model Miller dan Orr. Model Miller dan Orr ini merupakan model penentu persediaan apabila aliran kas masuk dan keluar tidak konstan. Anggaran kas fokus. Anggaran kas fokus ini meliputi dua bagian, yaitu penerimaan kas yang direncanakan atau estimasi penerimaan kas, yaitu proyeksi penerimaan pada waktu tertentu, baik yang berasal dari penerimaan penjualan tunai, penerimaan piutang, dan lain-lain. Yang kedua ada pengeluaran kas yang direncanakan atau estimasi pengeluaran kas, yaitu proyeksi pengeluaran yang dilakukan perusahaan seperti membeli bahan baku, pembayaran upah,
gaji, dan lain-lain. Penyusunan anggaran kas memberikan gambaran tentang sumber penerimaan kas, pos-pos pengeluaran kas, saat terjadinya kelebihan atau kekurangan kas, dan saat pembayaran pinjaman dan bunga pinjaman. Selanjutnya ada pengertian sekuritas. Sekuritas atau marketable security merupakan surat berharga yang segera dapat dijual untuk memperoleh uang kas. Marketable securities merupakan surat-surat berharga yang dapat diuangkan dengan mudah dan diperjualbelikan di pasar uang. Ada beberapa alasan perusahaan memiliki surat berharga, yaitu pertama, untuk menggunakan dana sebagai yang lebih guna diinvestasikan dalam surat berharga yang dijual. Nah, apabila suatu sekuritas telah diperjualbelikan di pasar sekunder atau bursa efek, maka jual beli sekuritas tersebut dilakukan oleh pialang atau makelar, karena kepemilikan sekuritas ini hanya sementara saja atau kurang dari 1 tahun. Yang terakhir, ada kriteria pemilihan sekuritas, yaitu meliputi risiko keuangan, risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko inflasi, dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Berbagai pertimbangan tersebut akan menentukan besaran dana yang akan ditanamkan dalam sekuritas jangka pendek. Perusahaan akan berusaha memperkecil risiko yang mungkin dihadapi dengan harapan memperoleh keuntungan yang maksimal. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tingkah laku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.